Puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menuntun kita sampai hari ini. Saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, saudara, semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu yang terakhir, hari Sabtu yang terakhir di bulan Agustus. Luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, kita dikuatkan, kita disertai Tuhan sepanjang bulan ini. Mari pagi hari ini, saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa segala ucapan syukur kita atas segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bagi kami. Kami tahu Engkau setia bagi kami. Pagi hari ini kami datang bawa segala ucapan syukur kami. Kami mau datang untuk kami menyanyikan pujian di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Engkaulah Tuhan yang layak terima segala sembah kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur
dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Hanya Kau yang layak terima segala pujian kami. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, sebab tiada yang lain yang layak terima segala sembah selain nama-Mu. Oh Yesus, hanya nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang layak disembah. Kami bawa pujian kami kepadamu, Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, nama yang kami sembah, nama di atas segala nama, nama Yesus.
nama yang beri menang bagi setiap kami. Namamu ajaib, nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Keinginan dalam hati kami hanya untuk meninggikan Engkau. Keinginan dalam hati kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami rindu untuk kami diberkati dengan firman-Mu. Mari berbicara bagi kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Biar setiap kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bersyukur hari ini kita ada di hari Sabtu yang terakhir di bulan Agustus ya. Oh, tidak terasa kita akan memasuki bulan yang ke-9. 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan mungkin ya dari setiap kita pasti banyak ya punya kesaksian. Kita juga mungkin banyak punya pengalaman sepanjang tahun ini bagaimana di tengah-tengah masa pandemi ini kita melewati banyak sekali tantangan. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita benar-benar menyadari bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di hari Sabtu yang terakhir di bulan ini saya tidak akan membagikan sesuatu yang panjang buat saudara. Saya hanya ingin mengulang beberapa hal buat setiap kita. Saudara, di bulan ini kita belajar tentang satu tema, yaitu maturity atau kedewasaan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat saudara pagi hari ini
yang sebenarnya telah kita pelajari selama sepanjang bulan ini, saudara. Saudara, penting sekali buat kita untuk kita bisa mengambil waktu-waktu perenungan. Sudah sejauh mana kita bertumbuh di dalam Tuhan? Sudah sejauh mana kita dewasa di dalam Tuhan? Karena usia bertambah itu pasti, tapi untuk menjadi dewasa itu adalah bagian dari kita masing-masing ya. Ada yang bilang menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Nah, saya berdoa supaya setiap kita bisa sama-sama mengambil waktu-waktu untuk merenungkan hal ini. Karena jangan sampai kita hanya bertambah secara usia saja, tapi kita tidak bertumbuh secara kerohanian. Saudara, tanda-tanda dari ciri-ciri dari orang yang dewasa adalah orang yang dewasa rohani. Mereka tidak hanya memikirkan yang namanya hak, tapi mereka juga sadar akan tanggung jawab. Kita ketahui bersama bahwa pertanggungjawaban tidak akan diminta dari orang yang belum akil balik. Ketika seseorang telah akil balik atau telah menjadi dewasa, maka mereka memiliki tanggung jawab dalam kehidupan mereka. 2 minggu yang lalu Pastor Novelty telah sharing buat setiap kita. 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu Pastor Novelty sharing buat setiap kita tentang hal ini, bahwa orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Nah, setiap kita sebagai warga kerajaan Allah, anak-anak Allah yang telah menjadi dewasa di dalam Yesus, kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Tentu saja tanggung jawab kita bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi tanggung jawab kita adalah bagian dari tugas kita sebagai orang-orang yang telah menjadi dewasa. Tanggung jawab kita salah satunya adalah untuk kita bisa terus membangun kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, supaya kita terus diubahkan, kita membawa diri kita, dengan sengaja kita membawa diri kita untuk kita terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, 2 hari ya, seminggu, 2 minggu, enggak. Pekerjaan ini, tugas ini akan kita lakukan sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Saya berdoa supaya setiap kita memahami hal ini. Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya. Efesus 2 berkata bahwa oleh kasih karunia saya dan saudara diselamatkan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, semua semata-mata karena anugerah Allah. Dan kalau kita boleh ada hari ini, kita punya tanggung jawab. Setelah kita diselamatkan oleh anugerah Allah, maka Allah memberikan kita satu privilege untuk kita bisa bersama-sama kita membangun kehidupan yang menjadi dewasa, semakin dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan, perenungan akan firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui doa kita. Oleh sebab itu, membangun kehidupan yang disiplin kerohanian itu penting bagi saya dan saudara. Disiplin rohani itu penting buat saya dan saudara. Bukan untuk mendapat keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah buat kita. Tapi Tuhan menyediakan buat kita bukan hanya sekedar selamat, tapi hidup yang berkualitas, punya nilai-nilai kerajaan Allah. Itu dibangun dari hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Perenungan kita akan firman Tuhan setiap hari, itulah yang membuat kita mempunyai nilai-nilai kerajaan. Dari sana kita belajar nilai-nilai kerajaan. Dari sana kita belajar bagaimana kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, hari-hari ini ada banyak sekali orang yang merasa bahwa mereka ditinggalkan Tuhan. Ada banyak sekali orang yang merasa bahwa Tuhan tidak peduli dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan tidak akan pernah merasa sendirian, karena mereka memahami betul bahwa Tuhan tinggal di dalam diri mereka. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara dewasa secara jasmani dan dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara jasmani berbicara tentang independensi, berbicara tentang sesuatu yang tidak tergantung kepada siapapun, bisa berdiri sendiri. Semakin dewasa seseorang secara jasmani, dia akan mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Tapi dewasa secara rohani berbeda, saudara. Semakin kita dewasa secara rohani, maka kita ada dalam satu situasi di mana kita benar-benar menyadari bahwa kita sangat bergantung kepada anugerah Allah. Kita sangat bergantung kepada Tuhan kita. Kita sangat bergantung kepada kemampuan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, semakin kita mengenal Kristus,
Semakin kita tahu banyak firman Tuhan, sebenarnya yang akan keluar adalah kerendahan hati. Bukan kesombongan, bukan keangkuhan, bukan merasa paling benar dan paling layak untuk masuk surga. Justru semakin kita belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin menyadari bahwa ternyata kehidupanku ini rusak luar biasa. Ternyata aku ini nggak layak loh. Ternyata aku ini masih banyak loh yang kurang. Tapi Tuhan oleh kasih karunia-Nya menyelamatkan aku oleh anugerah-Nya. Sehingga kalau aku bisa berdoa, aku bisa beribadah, aku bisa berpuasa, semua ini semata-mata karena anugerah Allah yang terlebih dahulu menyelamatkan aku. Orang-orang yang dewasa sangat bergantung penuh pada anugerah Allah. Nah, kalau saudara ingat doa puasa minggu yang lalu, saya bagikan buat saudara bahwa Tuhan itu ada di sorga. Dia bertahta di sorga dan dia tinggal di dalam hati kita. Tuhan itu menjadikan kita sebagai bait-Nya, sebagai tempat kudusnya untuk dia berdiam. Orang-orang yang dewasa rohani tahu akan hal ini sehingga mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk, tidak menggunakan tubuh mereka untuk melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Saya berdoa biar ini menjadi perenungan setiap kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang tinggal di dalam kita. Ada Allah Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan saudara. Hari ini kita berpuasa. Hari ini mungkin kita menaikkan doa-doa kita. Hari ini mungkin kita membawa pergumulan-pergumulan kita. Hari ini mungkin kita datang di kaki Tuhan, berseru minta pertolongan dari Tuhan. Saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita, saudara. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, Paulus menulis surat ini untuk jemaat yang ada di Filipi. Filipi 1 ayat yang ke-6. Paulus menulis surat ini buat jemaat yang ada di Filipi karena mereka khawatir akan keadaan Paulus yang sedang ada di dalam penjara, dan mereka tahu bahwa Paulus akan lama ada di penjara. Bahkan mungkin mereka juga tahu bahwa Paulus akan mati di dalam hukumannya itu. Paulus bilang begini, aku yakin bahwa Tuhan yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara, Dia bukan hanya memulai, tapi Dia juga memastikan bahwa semua rencananya itu tergenapi dalam hidup kita. Saudara, adalah rencana Tuhan bagi saya dan saudara untuk kita menjadi dewasa di dalam Dia. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, 29 dan 30. Adalah rencana Tuhan dalam hidup kita untuk membuat kita diubahkan semakin hari semakin dewasa di dalam Dia. Dan Tuhan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Dan Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Pertumbuhan kita menjadi semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Allah turut bekerja, saya suka sekali. Berarti dalam segala kesesakan kita, dalam segala pergumulan kita, dalam segala kejatuhan kita, dalam segala salah ambil keputusan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Hari ini saya ingin menguatkan saudara. Mungkin hari ini kita sedang bergumul tentang keadaan-keadaan kita. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan usahamu yang hampir bangkrut. Saudara mungkin sedang berhadapan dengan anak-anakmu yang kehidupannya mulai jauh dari Tuhan. Saudara mungkin berhadapan dengan usahamu yang sepertinya tidak punya, seakan-akan gak ada harapan. Saudara, mari dengarkan baik. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup saudara, Dia akan memastikan bahwa rencananya tergenapi dalam hidup kita. Sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan kita melewati, kita menghadapi keluarga kita, mungkin menghadapi persoalan, bisnis kita mungkin, usaha kita, tempat kita bekerja mungkin mengalami goncangan. Tapi dengarkan baik saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang lebih baik bagi kita. Mari yakin dan taruh ini dalam hati kita bahwa Tuhan ada. Dia bersama dengan kita. Pelindung kita adalah Allah Israel yang tidak pernah memejamkan matanya, yang selalu setia dalam segala janjinya bagi setiap umatnya. Saya berdoa biar hari ini, setelah ini mungkin saudara akan berdoa di rumah saudara masing-masing, menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Tapi biar pagi hari ini saya membagikan ini buat saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang tidak hanya pusing sibuk dengan hak kita,
tapi kita juga tahu akan tanggung jawab kita untuk kita terus membangun kehidupan kita di dalam Yesus. Kita juga menjadi orang-orang dewasa yang mengerti betul bahwa semakin kita dewasa berarti kita semakin bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan kita. Kalau kita mampu melayani, kalau kita mampu untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, kalau kita mampu untuk menjadi bos yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi helper yang baik, kita tahu semua itu adalah karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Secara manusia kita nggak mampu, secara manusia kita nggak bisa. Tapi karena Tuhan berdiam dalam kita, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin saudara. Mari saya ajak setiap kita pagi hari ini, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan sebelum kita akan tutup dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kuria rabaya sandia rabaya 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 rabo. Kinda rabaya senana nabo. Yarala bara 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 bara. Dia melihat segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara. Dia melihat segala pergumulanmu, dia mengenal hatimu. Bahkan lebih dari yang kita mengenal hati kita sendiri, Tuhan mengenal hati kita. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Kindarabaya sandarabo. Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang terbuka pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, kami tahu semua ini adalah bukti kebesaran Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah bagi setiap kami. Bapa dalam sorga, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dimanapun berada. Engkau menilik setiap kami, Engkaulah gembala agung kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau ada Tuhan dan Engkau setia. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang berpuasa hari ini maupun yang belum berpuasa hari ini. Mari Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dalam hidup kami, nyatakanlah tuntunan-Mu dalam hidup kami. Nyatakanlah tuntunan-Mu bagi kami ya Tuhan. Arahkan kami kemana Engkau mau kami melangkah. Biar setiap kami menikmati Tuhan, bagaimana kami bergumul dengan Tuhan, bagaimana kami bergumul dengan Tuhan kami, bagaimana kami mengalami kemenangan-kemenangan dalam doa kami. Karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Siang ini, pagi ini kami juga berdoa menyerahkan Malaysia dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat pemerintahan yang baru yang sudah terbentuk. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Perdana Menteri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan segala kebijakan yang akan Dia ambil. Biar lewat semuanya ini Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan ditinggikan. Lewat semua ini nama Yesus Tuhan diagungkan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan dan Raja atas Malaysia. Engkau mendengar setiap seruan dan doa yang dinaikkan umat-Mu di Malaysia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada buat Malaysia. Kami berdoa buat pemulihan dari COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap gerakan vaksinasi yang sedang dilakukan, biar lewat semua gerakan ini Tuhan, ada banyak kesembuhan terjadi. Dan Tuhan, herd immunity akan segera tercapai dalam waktu yang singkat ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini, bersyukur buat hadirat-Mu. Kami boleh menyembah Engkau bersama-sama. Dan setelah ini kami akan menaikkan doa kami masing-masing di rumah kami. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan waktu kami merendahkan diri, maka Tuhan Engkau turun tangan bagi setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, dan di atas segala permohonan kami, di atas segala keinginan kami, biar kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin.